Pemurtatan di sini itu terjadi begitu luar biasa. Luar biasa, Bang. Dan sampai saat ini terjadi ya, Jadi. Pak Ahmad ya. Mungkin sebagai narasumber, ya ini bisa memberikan kesaksian yang tentunya kalau saya kan nanti dikira saya fitnah, ya kan? Wah, begini ya. Ini saya kepada narasumber sendiri untuk memberikan testimoni. Kalau Pak Ahmad menjadi Muslim udah berapa tahun, Pak Ahmad? Baru 2 tahun, Pak. Baru 2 tahun ya. Itu karena apa, Pak Ahmad? Karena hanya Allah yang satu menolong kita. Menolong ke masuk surga. Kalau Pak Ahmad yakin nggak Yesus itu Tuhan? Enggak, karena Allah itu manusia. Masa ada Tuhannya salib? Tuhannya disalib. Siapa yang menolong kita? Kalau bukan Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kembali di channel saya. Terima kasih kepada sahabat muslim masih setia menonton dan dukung menyaksikan konten dari channel ini. Silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda lonceng. Sebelum masuk kita pembahasannya, perlu saya ingatkan seperti biasanya di sini jangan pernah memfitnah, menghujat atau menistakan agama orang lain. Lalu bagaimana kalau mereka memfitnah agama Islam? Kita luruskan supaya tidak ada saudara kita yang tersesat. Jadi buat sahabat muslim, seperti yang kita ketahui sekarang ini, murtad masal ini satu kampung ini lagi sangat menghebohkan. Nah, itu terjadi di Cianjur. Banyak dari mereka mengatakan mereka yang murtad satu kampung ini mendatangi gereja ingin dibaptis, kemudian menerima Yesus katanya sebagai Tuhan. Namun di sini perasaan saya ada kejanggalan. Makanya saya cari videonya sebagai bukti, karena saya tidak berani berbicara tanpa bukti. Tapi kalau saya berani berbicara itu kalau buktinya ada. Alhamdulillah saya sudah dapat di sini buktinya, apa penyebabnya satu kampung itu murtad dan kenapa mereka itu murtad. Jadi buat sahabat muslim bisa simak video ini sampai selesai. Setelah itu kita akan baru berkomentar kenapa orang ini bisa murtad. Silahkan simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Kalau Pak Ahmad asli orang sini ya? Lahirnya sini. Nah, jadi gini, saudara, beliau ini asli orang sini. Ya artinya orang apa ini, Sendang apa? Sindang Jaya. Sindang Jaya, tidak diragukan lagi beliau ini asli orang sini. Kalau gereja-gereja ini ada mulai kapan sih? Mulai Pak Ahmad lahir udah ada ya? Udah ada. Sebanyak ini? Sebanyak Atau ini. Memang sudah mulai lahir sudah banyak? Udah banyak. Kalau yang gereja-gereja yang gede itu baru atau? Itu baru. Yang kerja Kerasulan baru itu? Kerasulan baru. Persyakat baru. Kalau yang baru nggak gini. Maaf, Pak Ahmad sekarang umur berapa? Umur 48. Seingat Pak Ahmad, mulai Pak Ahmad lahir itu, yang gereja baru berapa sih ini? 3 ya? 3. Nah, jadi saudara, kurun waktu 48 tahun itu, atau mungkin di atasnya itu udah ada 3 gereja. Ya. Coba diingat lagi, bener 3? Bener. Jadi yang lama-lama, rata-rata semua lama? Lama. Kalau menurut sejarah, lama ini mulai zaman Belanda atau bagaimana? Ada yang zaman Belanda gereja Protestan. Zaman Belanda itu di Palalangon. Palalangon itu mana itu? Di sebelah Selingsing. Jadi ini masih ke sana atau? Masuk ke sana. Oh, itu masih ada banyak gereja lagi di Banyak. dalam. Oh, ini memang wilayah Kristen ya ke sana? Wilayah Kristen. Kalau yang di Ciranjang itu yang disebut sini nih? Ini. Bukan Ciranjang sana, bukan? Nggak ada lagi? Bukan, nggak ya ada. Ini yang dimaksud ini? Iya, maksud ini. Jadi kalau wilayah Cilandak nggak ada yang lain ya? Ini? Ya Nggak ini? ada yang dihuni oleh Kristen semuanya. Hanya daerah sini? Di Pacinangka. Sindang apa? Sindang Jaya sama Kertajaya. Sindang Jaya sama? Kertajaya. Kertajaya sama? Iya, dua desa. Dua itu aja? Dua desa itu Dua ya? desa. Kalau di total kira-kira berapa sih Pak Ahmad gerejanya antara Sindang Jaya sama tadi mana? Ada di Ciranjang. Sini aja tadi saya hitung ya. Ada Hampir 12. Di sini 10. 12 ada. Yang di sana 12. 12. Sekitar 24 berarti ya. Iya.
Itu yang mungkin kelihatan itu ya. kelihatan ya. Yang nggak kelihatan ya mungkin bisa lebih. Jauh lebih. Bisa lebih. Ada rumah yang dibuat gereja ada. Oh, belum termasuk gereja rumahnya, saudara. Belum termasuk gereja rumahnya. Nah, sekarang begini. Ketika Pak Ahmad masuk Islam, apa yang resiko Pak Ahmad terima sekarang? Saya nggak nerima apa-apa, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Saya niat nekat masuk Islam. Dan saya sama keluarga nggak di CPU duit atau uang, nggak, kekayaan nggak ada. Udah nggak direken ya? Nggak direken, karena dia nggak hilang keluarga, Anak yang terhilang. anak hilang. Ya Jadi- juga, hanya Allah yang tahu bang. Iya, sabar. Kalau Pak Ahmad punya anak, Anak kedua, saya di Surabaya. Satu masuk angkatan laut, yang satu kuliah di USU Universitas Surabaya. Yang perempuan. kok bisa sampai di Surabaya? Istri apa memang orang Surabaya? Istri orang Surabaya. Oh, Jadi di bawah sama alenya, di bawah Alenya. siapa? Pak Aleknya, pamannya. pamannya ya. Kalau istri udah meninggal, Oh, waktu tabrakan di Cipanas sama bis ya. Tabrakan di Palangon, Cipanas paket. iya. Oke, jadi keluarga sekarang kan udah tidak menganggap nih. Iya. Terus untuk kegiatan sehari-hari apa Pak Ahmad? Hanya saya pemulung, ikut mulung. Walaupun gedein lah. Tapi saya untuk isi perut saya ambil pulungan Pak. Iya. Jadi memang orang berislam ya hijrah itu sekali lagi nilai perjuangannya, pengorbanannya besar ya, bukan enak-enakan ya. Ya sama, saya pun juga mengalami itu. Ya Pak Haji pun juga tahu, keluarganya juga banyak yang murtad seperti itu. Nah ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau di daerah sini pemurtadan itu masih ada nggak sih? Masih. Masih ya. Karena udah jadi mualaf di Miming Sambah, jadi murtad lagi. Oh, Jadi dia udah jadi masuk Islam, tapi di Miming Sawah balik lagi ke Kristen. Kristen Agung banyak saya tahu. saya sampai sekarang itu pemurtadan ada. Masih ada. Karena di Miming kekayaan. Contohnya? Contohnya sawah. Di Miming sawah digarap dulu sama dia, baru dikasihkan udah 2 kali 3 kali panen baru dikasihkan. 2-3 kali panen, Baru dikasihkan hak milik dia. hak milik dia. Kalau lagi kecuali kalau orangnya mau ikuti jejak lindungannya, ikut Kristen. Oh, Aduh, bilang bener. berarti ada bosnya tuh. Ya ada bosnya orang Jakarta. Oh, apa mereka dari dapil sini? Tapi ini pamannya kerja di Jakarta, jadi kaya. Dia sekarang dapil lah. Dapil. Jadi banyak duit ya? Banyak duit ya. Karena dimiming duit ya harta. Dimiming duit, jadi lihat duitnya banyak, hartanya banyak, luas caranya baru dia masuk. Kan suatu keanehan bang. Kok keimanan seorang bisa dibeli dengan harta sih? Pak Haji, aneh Pak Haji. Itulah kan seorang murtad. Bukan mualaf ya, murtad dia. Aneh gini, udah jadi mualaf kok mau bisa balik lagi ke Kristen, aneh. Mualaf kembali lagi ke Kristen. Ya karena duit Iya bang. dan nggak mau susah. Susah. Ya dalam Islam kan kita berjuang. Tapi nggak ada istilah yang ulama atau ajengan yang ngasih pelajaran sama dia, beliau. Nggak ada menurut saya. Tetap aja nekat. Walaupun saya dibenci. Gini, oke. Bapak Ahmad kan orang sini, tahu persis ya apa yang terjadi di sini. Iya. Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Nggak ada. Anjengan di sini, Nggak ada. kiai di sini, Nggak ada. ustadz di sini. Nggak ada. Saudara catat ya, ini adalah toleransi overdosis. Ya, catat.
Ini adalah toleransi overdosis yang diberikan umat Islam kepada umat yang lain. Bayangkan ya, umat Islam dicuci otak, dimurtadkan, tidak ada yang bertindak, saudara. Ya. Tadi dapat informasi satu orang ya, Pak Wahyu, ya kan, Pak Wahyu Suganda, kan mau diajak masuk Kristen, dikasih motor kan? Ya betul, dikasih sawah. Betul, sama dikasih sawah. Ya ini kan terbukti. Sekarang saya kesini dan beliau ini dari Katolik. Ya. Dari Katolik, namanya tadi siapa? Puji Kemuliaan. Wah, luar biasa ya. Puji Kemuliaan. Kemuliaan gitu. Puji. Orang Jawa deh. Iya kan, karena ibunya orang Jawa kan. Jadi sama dengan Puji Gusti Yesus. Allah Akbar. Puji Kemuliaan. Tapi sekarang alhamdulillah udah menjadi Muslim. Nah ini, saudara, ini tentunya mematahkan dan membuktikan bahwa memang mereka-mereka ini, saya mau katakan catat, mereka ini tukang fitnah, mereka ini tukang framing, ya sama framing fitnah, ya. Mereka ini playing victim. Yang jadi korban itu kami, catat ya. Yang jadi korban kami, tapi kami yang dituduh, tapi kami yang difitnah. Ini begitu kurang ajar, ya. Saya mau katakan kurang ajar, ya, kurang ajar. Ini saya kira bukti, ya, bukti kenapa kami sebagai mualaf girohnya begitu luar biasa, karena ini tadi, saudara, ya kalau mungkin Pak Haji dari Muslim ya. Turunan. Pendapatnya apa sih Pak Haji kalau ngeliat begini? Saya pengen tahu Pak Haji marah apa enggak? Ya pendapatnya kita itu harus risau, ya sama-sama dakwah, jangan dibiarkan. Iya. Kalau dibiarkan nanti mengurangi di sini kepercayaan Islam itu akhirnya turun gitu, menurun. Jadi agama Islam intinya nurun lah kalau kita nggak dakwah, nggak sama-sama menyampaikan. Menurut saya seperti itu ya. Tindakan ini yang tidak ada adab ini, komplainnya Pak Haji jangan ikutin saya yang keras, nggak juga. Komplainnya Pak Haji apa sih? Kan beliau lebih tua, tentunya lebih bijak ya. Kalau saya kan masih muda, saya tembak-tembak aja. Itu kurang ajar, saya mau katakan. Kalau bagi saya ya lingkungan sini yang merasa ustadz, merasa jadi ulama, ya minimal ada kerisauan. Ya betul. Harus ada dakwah juga, menyampaikan, ngasih penjelasan tentang adanya Al-Quran dan hadis gitu. Ya itu menurut saya seperti itu. Menyampaikan, terus perlu nggak teguran nih kepada tetangga sebelah ini? Kalau teguran kayaknya berat juga ya. Kenapa Pak? Ya beratnya karena di sini ini kan intinya gini aja dulu ya. Orang itu tidak boleh dakwah ngajak orang yang sudah punya agama sebenarnya. Tapi kenyataannya kan diajak. Ya itu makanya. Ya, apakah kita harus diem saja? Nggak perlu ditegur? Yang ditegur boleh. Nah, Ya harus ditegur kalau memang perlu. kan persoalannya kan ini udah punya agama, ya kan? Terus dia murtadkan, saya kira ini kan nggak etis, nggak bermoral gitu loh. Ya ini mungkin ada jawaban dari Pak Haji. Kalau tadi teguran, selain teguran kira-kira apa? Ya enggak, jadi gini loh ya kita harus risau juga, jangan masing-masing ya kita. Kalau kita punya saudara, karena apa dalam Al-Quran itu innamal mu'minu ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman, maknanya sama Islam ya kita saudara. Yang saudara ya kita dicubit ya ikut sakit. Tuh, maknanya seperti itu kurang lebih ya. Bahkan kalau nggak salah di Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, dijamak semuanya, orang laki perempuan tua muda. Ya kan? Sebelum memberikan orang lain seperti saudaranya sendiri. Tidak sempurna iman salah seorang sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Maknanya seperti itu.
Bagaimana untuk mencintai? Ya dakwah. kalau saudara kita keluar dari iman kita, ya kita ya harus risau gimana caranya. Dakwahnya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dulu. Jangan kita intinya jangan diem-diem. Seperti itu bagi saya, ya kan. Ini luar biasa jawaban plus dalilnya ya. Jadi ini menjadi bentuk keprihatinan kita. Tetapi yang sering dikatakan dan disampaikan oleh mereka bahwa kita ini yang sering intoleransi, ya ini sangat menyedihkan. Begitu. Saya sudah hemat 77 juta. 2 juta belum 4.000. 11 juta 5. Selama 1,5 tahun ya, Pak Ahmad menjadi Muslim. Apa sih sebetulnya kerinduan Pak Ahmad apa sih? Kerinduan saya, jadi buat pendakwah, ustadz, ulama, tolonglah perbaiki warga kami agar imannya kuat. Tolong datang ke sini ulama, ustadz yang mengkhotbah ibadah, kan sama ibadah. Saya mendapatkan itu Pak. Jadi nggak ada seorang ustadz yang ulama yang ikut ibadah, nggak ada di lingkungan pesantren juga. Nggak ada yang ngasih pepatah. Jadi perhatiannya kurang ya? Kurang. Ahmad. Selama ini yang bina Pak Ahmad siapa? Hanya ya ingat bina saya itu Mang Yusuf, Haji Yusuf. Haji Yusuf. Haji Yusuf. Haji Yusuf di mana? Di daerah sini juga? Dia sini juga. Tapi sekarang dia ke Cianjur. Oh Cianjur ya. Kalau mualaf-mualaf di sini banyak nggak? Ada yang ada ya saya tahu ada 36 orang keluarga tuh. Nah gini, saya tanya, mualaf ini dari Kristen asli ke Islam, atau setelah Islam ke Kristen terus ke Islam lagi? Dari Kristen Islam. Yang banyak dari Kristen ke Islam. Kristen Islam. Jadi agama Kristen masuk ke agama Islam. Memang aslinya Kristen? Ya, dulu. Oh, nggak ada yang bina ya? Nggak ada yang bina. Ada di pesantren pembinaan, khusus santri itu. Di mana? Di sini? Ya. Mereka udah dikumpulin belum? Atau Udah. ada kumpulannya? Ada kumpulannya itu satu yang megang itu Haji Nur yang di Cianjur. Tapi ada pembinaan berkelanjutan ya? Ada pembinaan kelanjutan ada. Ada Cuma punya nomor teleponnya Haji Nur? nggak ada, nggak punya. Saya nggak punya. Oh, sering ketemu Haji Nur? Kalau dia kesini paling waktu mau ada sembako baru dia kesini membagikan. Bagian. Untuk pembinaan mental iman ada. Dakwah, kasih dakwah. Dakwah kayaknya ada. Terus macam apa namanya? Ngajarin pemberdayaan umat nggak? Ya, tadi punya siapa? Pak Haji punya saya? Bukan. Punya siapa? Ada nggak pemberdayaan umat, ngajari jualan, ngajari dagang, ada nggak? Ya itu kekurangannya, nggak ada. Kami. Nggak, Bapak kalau ngetem di mana nanti suatu saat saya kesini lagi. Kalau saya saya pengen ketemu Pak Haji Nur. Ngetem itu di pas saya tidur. Ya, enggak, maksudnya kalau saya mau temuin Bapak lagi di mana? Di sini aja deh. Hari-hari di sini? Iya, siap. Cari tiap hari di sini. Ya namanya kerja pemulung apa sih Pak? Iya. Ini saya Kalau maaf, Cacat ini udah berapa tahun? baru 3 tahun Pak. Masih baru? Tabrakan. Masih baru atau udah 3 tahun? Tabrakan lihat orang tua saya. Berarti Cacat ini baru 3 tahun? Baru 3 tahun. Iya. Ya, kalau sama anak masih ada hubungan? Sekarang sama anak udah nggak ada hubungan apa-apa.
Udah dibuang sama saya. Lost contact ya. Cross contact nih. Kalau dari bicaranya Bapak ini sekolahnya apa dulu? Dulu kami dari militer. Oh, Bapak militer. SMA? SMA. Oh, militer apa, Pak? Angkatan Darat. Angkatan Darat. Waktu zaman Soeharto tahun 89. Saya keluar dari dana pertunjangan tahun 2011 keluar. Iya. Jadi selama Pak Ahmad menjadi mualaf, keluarga udah nggak menghubungi sama sekali ya? Udah nggak ngakui. Nggak ngakui, nggak pernah komunikasi juga? Nggak, saya nggak apa anak hilang. Kalau sebelumnya itu ada menghubungi ada? Ada sebelumnya. Berkomunikasi ada? Ada. Kalau sekarang nggak ya? Nggak ada. Sama anak juga nggak pernah hubungi anaknya. Nggak pernah hubungi dari dulu atau baru-baru ini? Dari dulu. Jadi anak saya udah jadi angkatan laut udah nggak biarin aja lah. Ya sabar lah ya, itu mungkin ujian. Makanya saya pengen bawa anak saya ke agama Islam, Bang. Ya itu memang perlu proses, tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Anak saya pun masih juga Nasrani yang besar. Jadi kita masih berdoa. Mudah-mudahan hidayah diberikan kepada anak saya dan anak saya mau menerimanya. Oke, kita akan closing statement. Harapannya Bapak sebagai seorang mualaf melihat pemurtatan yang begitu luar biasa di Sindang Jaya ini, itu apa kira-kira? Nggak, dengan Bapak mualaf ini Bapak terima nggak sih dengan pemurtatan ini? Saya nggak terima. Jengkel, sedih, marah? Sedih, jengkel, marah, campur aduk. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Hanya berdoa sama Allah biar saya dikuatin iman saya. Iya. Ya, Kalau Mbak. orang tua masih ada? Tinggal bapak, Iya Bapak ya. tinggal orang tua. Kalau saudara berapa saudara? 4. 4 ya. Iya. Sedih, marah, Iya. terus apa lagi tadi? Jengkel. Jengkel ya. Ya, saudara, ini ungkapan dari seorang mualaf yang melihat keadaan ini, ya, melihat keadaan ini, ya tentunya ini menjadi PR kita bersama yang seperti Pak Haji tadi sampaikan. Ya, kita jangan juga diem aja. Ya. Saya akan coba mengeksplor, kita nanti schedulekan lagi ya. Kita ke sini karena ini kita perlu explore lebih dalam lagi dan kita ingin tahu jumlah mualafnya berapa. Dan nanti dari kita kan apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Ya. Gitu. Karena ini sudah menjadi komitmen kami di lembaga Al-Mutadin dan Ayah Sofia dan teman-teman yang lain untuk ya memutus mata rantai ini. Seperti itu. Ya, jadi memang benar sangat memprihatinkan ini. Sangat memprihatinkan dan memang perlu perhatian dan tindakan. Ya, saya kira umat muslim dan saudara-saudara yang lain sepergerakan nggak mungkin juga diem seperti itu. Ya sekali lagi terima kasih untuk Pak Ahmad. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh, ya, menjadi kiroh bagi kita semua. Untuk itu tadi bahasa yang Pak Haji sampaikan, kalau apa Pak Haji? Melihat saudara kita tidak iman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudara kita itu seperti mencintai diri sendiri. Jadi intinya iman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudara yang lain yang beriman, maksudnya seperti mencintai diri sendiri. intinya kita orang beriman wajib saudara kita yang seiman. Iya. Tidak sempurna iman kita. Iman salah seorang di antara kalian tidak semua orang Islam. Nah, semua orang Islam ya. Kita intinya saling memperhatikan, saling mencintai. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin silakan disampaikan pesan terakhirnya Pak Ahmad. Saya mohon ke mualaf yang berada di Ciranjang
kuatkanlah imanmu. Ingatlah Allah yang mau tahu. Hanya tahu ya, nasib seorang itu dengan Allah, bukan di tangan Tuhan lain. Makanya saya berpengaruh, siapkan dirimu, mentalmu, fisikmu untuk berjuang di agama Islam. Amin. Amin. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Nah, ini anjakan seruan untuk tetap kita berdiri tegak di dalam iman dan Islam. Ya, apapun yang menjadi tantangan dan risiko kita tetap harus berjuang. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk Pak Ahmad. Pak, siapa nama Kristinya tadi? Puji Kemuliaan. Puji Kemuliaan. Maaf ya saudara, ngelior ini. Sudah lumayan cukup lelah ya. Bapak Puji Kemuliaan itu sekarang Ahmad nama istrinya Fauji. Bapak Ahmad Fauji ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, terlebih ibroh dan giroh kita. Ya, amin. Nah, ini fakta di lapangan seperti itu. Apakah kita harus diam? Kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing dan cara pandang kita. Ya, baik. Terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi buat sobat muslim, setelah kita dengarkan ternyata seperti inilah mereka ini. Asal memurtad dikasih ini, dikasih itu, asal memurtad. Bukan saya benci terhadap orang murtad, saya tidak benci terhadap orang murtad karena itu urusan pribadi. Kita beragama, mau agama apapun, itu urusan pribadi, itu hukum yang tertera di Indonesia ini. Makanya saya tidak benci terhadap orang-orang murtad, tapi banyak mereka berbohong di sini. Apa kebohongan mereka itu? Mereka mengatakan dengan ikhlas mereka ini dibaptis, ternyata di sini diiming-iming dikasih sawah lah, dikasih uang lah, dikasih ini, baru mereka murtad. Jadi perasaan saya, kalau menurut saya juga, agama itu bukan untuk dibeli dan dibayar. Agama itu adalah pilihan masing-masing. Kalau mempengaruhi orang itu, kalau kita kasih dengan harapan atau kita kasih dengan benda mereka menerima agama ini, maka perasaan saya itu bukan agama. Karena agama ini adalah, kalau kitabnya itu firman Tuhan, seperti Al-Quran, firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Islam tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Bagi yang mau, silahkan, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Jadi kalau mereka ini dibayar, di Islam tidak pernah dibayar, ada orang memualaf, tidak pernah. Kalau mereka memulap silahkan, tapi kalau tidak mau ya terserah mereka. Itu urusan kita pribadi nanti. Jadi hati-hati dengan rencana mereka ini. Saya tidak katakan mereka jahat, tapi hati-hati dengan rencana mereka. Banyak dari minisiaris mereka ini yang berkeliaran di sekarang ini, ngasih inilah, ngasih itu. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.